Bagaimana supaya kita tidak menjadi pecundang? Maka seperti kepedulian itu adalah penyembuh. Salah satu instrumen supaya tidak menjadi pecundang itu kan peduli. Umpama saat ada temannya kesulitan, apalagi juga itu menjadi tim di kita. Umpama SD boyong, SMP-nya juga boyong, terus jelas-jelas dia tuh ya kosong pengabdiannya, ngustadnya. Ya di SMP umpamane boyong, tiba nggak gerak, nggak peduli, obahe nek dibel kancane. Ini namanya sebenarnya perilaku pecundang kan begitu kan, seandainya contoh memudahkan untuk mudah memahami. Jadi nggak mengerti tentang wal balatu thayyib yakhruju nabatuh biidzni rabbih. Itu nggak tahu tentang ini ternyata kan gitu. Balat di dalam banyak orang mengatakan tafsir, kalau dari guru kita secara esensi, secara inti balat itu dodo, dadanya masing-masing. Secara substansi itu wilayah lahiriah. Secara tool, instrumen, alat itu adalah sebuah wilayah. Paham maksud saya? Balat secara esensi itu adalah masalah dada, masalah ruhiyah, masalah jiwa. Balat kan gitu. Masalah fi anfusim yang berada di dalam jiwa. Wal balatun thayyib kan, wal balat. Saya ngomong balat. Tapi sejak itu kemudian secara substansi, nek bahasane ben keangel apa ya, secara inti lubun dada itu masing-masing dada gitu ya. Kemudian secara media itu pada saat kita ngomong balat itu adalah masalah gerak-gerik lahiriah, instrumennya utek, mata, telinga gitu ya. Kemudian secara tool, secara alat, secara media itu adalah kawasan. Sehingga yang diambil di dalam sisi tafsir itu al-balad itu negara yang baik kan begitu. Jika balat ini yang diambil secara lubun ulul albab aladina yadzakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwa yang dikatakan balat itu adalah masalah inti, tujuan yang diberikan, tujuan yang di dalam dari masing-masing yang orang yang tahu tujuan orang yang tahu tujuan. Thayyib disebut thayyib, dada yang tahu tujuan, manusia yang tahu tujuan, manusia yang mengenal tujuan, manusia yang mengenal alamat kehidupan, manusia yang mengetahui tentang hakikat kehidupan, manusia yang mengetahui hakikat hidup itu untuk apa, bagaimana. Itu disebut balatun thayyib. Thayyib karena begini, thayyib kalau kamu membaca terjemah, tepatnya tafsir, karena memang beragama itu hidup di atas tafsir, bukan terjemah. Kenapa tafsir? Kalau terjemah itu Nabi Muhammad, itu baru terjemah. Artinya bahwa Quran itu firman. Firman itu berarti asumsikan saja, ya, asumsikan saja. Berarti itu kan Allah yang berbicara, benar apa tidak? Kemudian Gusti Allah berbicara kepada utusannya sebagai yang ditunjuk, sebagai yang wenang hak dan sah. Maka di sini yang dikatakan sebagai penerjemah, artinya dikatakan penerjemah karena mengenal dan punya regulasinya dengan Tuhan. Faham maksud saya nggih? Nek kue apa arti diarani terjemah? Apa gak modiar? Kalau kamu maka disebut tafsir kan gitu. Kemudian semoga benar, moga-moga ditampa, moga-moga diridhoi, moga-moga nyelametke, moga-moga ndadekne husnul khotimah. Di ngarepe serba moga-moga terus. Karena masalahnya tafsir sing bener itu langka. Nek seandainya tafsir itu bener, saya yakin masjid iki kosong. Semuanya jadi penjudi, main game, melu game online, tuku tafsir mimpi. Leres ning nyatane we nek udu tau menang po, tapi rasa jajal mesti kalah. Mbok menang ya panggah kalah. Nafsiri ngendikane Gusti Allah itu hebat loh itu. Jenengan ki nafsiri
omongane presiden kuwi wis kurang ajar. Nggih napa mboten? Wong kowe iki nafsiri omongane tanggamu kuwi wis gak duwe duga. Nggih napa mboten? Saiki pangkate awake dhewe iki lho apa? Wani nafsiri ngendikane Gusti Allah. Makane astagfirullah. Kan gitu lah. Untung kan enek Gusti Allah kan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Kan kuwi andalane. Tapi yo gak tahu jelas. Dan hampir semua kehidupan beragama, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya saat ini, hidup yang sedang dijalani oleh manusia-manusia yang beragama dan yang berkeyakinan, itu semuanya berdiri di atas tafsir-tafsir. Tidak bisa dibantah seharusnya. Bahkan tafsir ke tafsir, tafsir ke tafsir. Ning yang menjadi masalah aja tinggi kalau kalian iki mau tinggi pemahaman. Tapi terbuka saja karena faktanya memang kita tuh hidup itu kamu di sekolah manapun itu saiki toh pomone kowe ngaji hikam, kowe ngaji ihya, kowe ngaji al-muqit minad dolal, kowe ngaji muassasah. Sing nulis Al-Ghazali, sing nulis Al-Farabi, kuwi wae mbok tafsiri. Wong kowe kenal karo Al-Farabi, kenal karo Al-Ghazali wae ora. Jane nek diitung ngono kuwi wis parah lho jane nek awake dhewe iki. Nggih napa mboten? Ya terus piye beragama? Ya ora piye. Mergo sing enek ya sing ngene iki saiki nglakoni ini ya sing ngene iki. Bar salat astagfirullah kan penak. Salahe otoritas setelah Nabi Muhammad wafat mbok ilangi. Kan ngono ta? Di onekne bahwa wa ma Muhammadun ila rasul qad khalaqna bi rusul dan bla 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 bla. Diunekke bahwa Muhammadun itu mahatikum duduk bapak salah sewiji babar pisan duduk bapake sapa wae, tapi dia tuh khotamun nabi wa rasul. Didudui dibukane kuwi neso. Ya wis, bejamu. Mungguwe Quran yang dikatakan bejo tuh lakot manallah mim nun enek tasdite nggih. Itu makna gak enek tasdite maknanya menungso. Nek enek tasdite sak unggul-unggule, sak bejo-bejone, sak untung-untunge menungso. Lamnya takkit lakot. Kotnya juga takkit. Lakot bermakna muqawiyah. Sehingga lakot manallah itu artinya apa? Sungguh-sungguh sebenar-benarnya tenanan temen-temen kan gitu. Nek wong gak percaya no sampai lambemu jangkrik buat kan gitu-gitu ya. Diomongi tenanan kan gitu. Lakot manallah alal mukmin. Sak beja-bejane menungso, sak beja-bejane kehidupan. Itu lakot manallah alal mukmin saat menjadi wong mukmin mergo kepethuk langsung kan gitu ayatnya kan ngaten. Nek gak petuk ditutup kalimatnya min qabl lafi dolalim mubin, ora petuk mesti dolim. Tutupane ayat kan ngono gitu.